المصطفى بلغ مقاصدنا بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم يا رب بالمصطفى له فرارة حبيب الله حوجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا طاهر الأرض من رجس ومن درن من عبد وثان أو عبد صنم يا رب بالمصطفى لله من ملك ذي الإحسان من سكر خير البريات من أرب ومن أجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa qala ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid Jami' Adia Guru Sya'ban yang saya hormati, kembali di pagi hari menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti talim rutin ba'da subuh di hari Sabtu. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala.
taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, minggu yang lalu kita telah menyimak apa yang terkandung dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah fi Aqidatil Islamiyah. Kembali Risalatul Ma'awana halaman 86. Iya. Halaman 86. Qala al-musannif wa afdalu zikri maka nabil qalbi wal lisan wa zikrul qalbi ayakuna hadiran fihi makna zikr allazi yaitu yajri ala lisani kataqdisi wa tauhidi inda tasbih wa tahlil wal abdulu li zakiri minal israri wal jahri bizikri wal qiraatil aslahu minha biqalbihi wa zikru huwal wirdul daimul mustamirru pajahad alla yazala lisanuka rabban minhu fi kulli hal illa fi waqti wirdin la yumkinu al-jam'u bainahu wa baina zikri kal qiraati wa tafakkuri wa takunu fi hadhil ibadati wa ghairiha minal qurbati zakiran lillahi ta'ala bil makna al-am wala yaitu taktasiru ala nau'i wahidi minaz zikri bal yambagi ayakuna laka min kulli nau'in wirdun, yang artinya wal abdul zikri, dan zikir yang paling utama makana ialah zikir yang ada bil qalbi dengan hati dan wal lisan dengan lisan. Wa zikrul qalbi ayakuna hadiran fihi makna zikri alladzi yajri ala lisani, dan zikir hati itu adalah yang hadir padanya makna zikir yang berjalan ala pada ucapan lisan. Katakdisi yaitu seperti membersihkan Allah Subhanahu wa taala, wa tauhidi dan mengesakannya inda tasbih ketika membaca tasbih, wa tahlil dan membaca tahlil, wal abdulu lizakiri dan yang paling utama zikir bagi orang yang yaitu berzikir minal asrar, di zikir yang disembunyikan, wal jahri dan yang keras suaranya dengan zikir, wal qiraati dan membacanya al aslah yaitu ialah yang melebihkan maslahat minha daripadanya biqalbihi dengan hatinya. Ini maksud musannif di antara zikir qalbi dan zikir lisan. Kalau zikir bil qalbi tentunya tidak terdengar oleh orang lain kecuali dirinya sendiri kalau dengan hati. Tapi kalau bil lisan otomatis terdengar oleh orang lain karena bentuknya ucapan. Getaran yang ada di lidah, di mulut atau dua bibir itu akan menyatukan suara sehingga terdengar oleh orang lain. Nah, di sini yang paling afdol kata musannif zikir yang ada dengan hati dan lisan, berarti perpaduan antara hati dan lisan seiring dan seirama. Jangan hanya nanti lidahnya mengucapkan sesuatu tapi hatinya, atau sebaliknya hatinya dia zikir tapi lisannya. Nah ini jadi yang paling afdol kata musannif adalah yaitu antara hati dengan lidah. Jadi dari lidah turun ke hati, dari hati naik ke lidah, itulah yang paling afdol. Kemudian yang kedua, dan zikir hati itu adalah yang hadir padanya makna-makna zikir tersebut yang berjalan
ala lisani, yaitu pada ucapannya. Jadi bukan hanya sekadar ucapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, bukan hanya itunya saja, tapi arti kalimat tidak ada Tuhan melainkan Allah itu menjalur sampai ke dalam hatinya. Nah, sekarang tinggal kembali, kita sudah bisa belum seperti itu? Mengucapkan la ilaha illallah, hatinya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Lisannya mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, lidahnya mengatakan maha suci Allah, padahal mulutnya, bibirnya tadi subhanallah. Atau kalimat-kalimat lain yang merupakan asmaul husna atau menyebut nama Allah. Nah, ini berlaku isinya berjalan seucapan antara lidah dengan hati. Nah, makanya makna zikir itu paling tidak menyatu dalam hati, lidah mengucapkan, itu termasuk yang paling utama. Seperti contoh katakdis, membersihkan Allah, yaitu dengan ucapan subhanallah, ya. Dengan ucapan subhanallah, nah lidahnya subhanallah tapi hatinya maha suci Allah. Atau kalimat umpamanya seperti mengesahkan Allah, seperti kalimat tahlil ataupun tasbih, umpamanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu gerakan mulut ataupun lidah, tetapi hati subhanallah maha suci Allah, la ilaha illa anta tidak ada Tuhan melainkanmu, dan seterusnya. Itu kembali yang berbentuk tasbih. Atau tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulut mengatakan la ilaha illallah, tapi hati berkata tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ini kan terkadang spontan antara mulut dengan apa? Dengan hati menyatu. Seperti kalau orang biasa, Allah usolli pada subuh rakataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman, Allahu akbar, antara niatnya usolli dengan hati itu otomatis kalau yang ada biasa sudah menyatu. Ya. Jadi kalau ibarat umpamanya orang yang ahli dalam satu bidang, itu nggak perlu dipikir lagi, spontanitas. Ya kalau mungkin kita ambil contoh seperti pemain bola, begitu gampang yang gini segala macam. Kenapa? Ya karena bagi mereka udah ahli di bidangnya. Begitu juga orang yang ahli zikir, otomatis ketika apa yang diucapkan hati sudah berkata, memberikan arti yang dibaca. Itu spontanitas. Nggak percaya, buktikan sendiri. Ya, umpamanya tadi la ilaha illallah, pasti hati mengatakan tidak ada Tuhan melainkan Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itu otomatis. Kalau yang sudah biasa dan sudah lihai selalu mengucapkan kalimat-kalimat tasbih maupun tahlil atau takdis dan tauhid. Ini dua. Nah, yang ketiga, wal abdalu lizakiri minal asrar wal jahri bizikri wal qiraati la salaha minha biqalbihi. Ini aslahu. Dan yang paling utama bagi orang yang berzikir, jangan dari zikir yang disembunyikan dalam hati tadi, atau wal jahri dengan keras suara, wa zikri wal qiraati dengan zikir dan membacanya, itu ialah yang lebih maslahat daripadanya dengan hatinya. Walaupun kan banyak orang yang zikir dengan suara keras, begitu semangatnya la ilaha illallah sampai terdengar kemana-mana. Itu pun termasuk salah satu syiar agama. Dan insya Allah orang yang dengar ketika kita berbareng dengan semangat la ilaha illallah, yang jalan pun pasti ikut gak? Sama kan la ilaha illallah, karena dengar semangatnya. Yang di masjid zikir dengan apa? Dengan keras tadi. Jika banyak orang-orang torikot, ya, ahli-ahli zikir, mereka terkadang dengan cara suara keras, bahkan sampai titik mereka menjatuhkan diri, saking apanya? Semangatnya, suaranya sampai seriak-riak, sampai nangis dan sebagainya. Itu buat mereka adalah suatu hal yang harus seperti itu. Jadi nggak aneh kalau ada orang yang ahli torikoh seperti itu.
Nah kita yang mungkin yang dengar merasa aneh, loh kok zikir sampai begitu, kok kok sampai menangis segala, kok sampai wah macam-macam suaranya keras. Itu kita jangan larang mereka, ya, sebab itu pun termasuk syiar agama, terdengar kemana-mana. Dan mungkin orang yang belum bangun subuh pun terdengar la ilaha illallah langsung ya Allah udah zikir, pas lihat astagfirullah udah jam 6 gitu kan. Nah ini makanya ada orang tanya bagusan mana, tergantung hati kita, maslahatnya lebih banyak mana, apakah keras atau asrar, yaitu secara sembunyi-sembunyi. Ini tergantung kebiasaan. Mungkin bagi mereka yang asrar, yang sembunyi pelan-pelan dalam hati, nah, kemudian tapi dengan keras memberikan semangat, insya Allah nggak akan timbul ngantuk, tasbih pun nggak akan mental kalau baca keras. Tapi kalau baca pelan-pelan, lambat laun, nah itu dia, tasbih entah kemana hitungan lupa gitu kan. Itu kalau perlahan-lahan. Makanya tergantung aslahunya tadi, kemaslahatannya tadi, mana yang dia rasakan enak, itulah yang kerjain. Karena kita ambil kias Imam Syafi'i, itu kaul jadidnya baca amin itu sunnah keras, ya. Imam waladhdallin itu sunnahnya keras, dengan kompak, dengan istilahnya berbarengan seiring dengan imam, malaikat dan makmum mengucapkan amin dengan keras. Itu kaul jadid Imam Syafi'i termasuk sunnah. Kalau kita kan terkadang segennya amin, ada anak kecil seperti itu. Nah kalau anak kecil mungkin bukan karena belum belajar, kita pun yang tua seharusnya sunnahnya apa? Keras baca amin. Tadi tujuannya untuk apa? Untuk syiar, untuk orang mendengar baca amin. Mungkin yang mendusin jadi kaget dengar di masjid udah amin, berarti sholat gitu kan. Nah ini contoh aja, kita rasakan sendirilah. Kalau kita kesiangan dengar zikir di masjid, kira-kira gimana? Aduh mau ke masjid malu, kenapa? Kesiangan. Nggak ke masjid sholat terkadang udah baru 1, ada 2 atau udah 3 ini. Terkadang kan begitu, ya. Nah ini makanya kita yang sudah istiqomah dalam bentuk apapun termasuk zikir, kembali maslahat mana yang dia rasakan, keras atau pelan. Ya kalau berjamaah sih yang enak apa? Keras, ya, semangat. Jadi bukan berarti sambil olahraga, enggak kan? Tapi yang jelas itu kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah kayak apa? Semakin cepat semakin kesananya semakin semangat dan keluar keringat. Ini yang ketiga. Nah sekarang wazikru huwal wirdud daimul mustamir. Dan zikir itu ialah wirid yang tetap, yaitu yang terus menerus. Itu namanya apa? Wirid. Zikir ialah wirid yang rutin terus menerus, tetap dia lakukan dalam situasi kondisi bagaimanapun, nggak terbawa oleh arus dalam urusan dunia. Yang penting dia mengutamakan zikir terlebih dahulu, walaupun dagangan turun, telepon suruh hubungi segala macam, tetap dia menyelesaikan apa? Zikir dulu dan wiridnya tadi. Karena kalau wirid kan udah kita jelaskan, itu sesuai dengan minimal ijazah sang guru, jumlahnya berapa, itu namanya apa? Wirid. Kalau zikir kan bebas, nggak terikat dengan apa? Nah, dengan kata sang guru. Nah ini contoh seperti ibu-ibu kemarin acara Atakoh. Ini Atakoh pembebasan dari api neraka, membaca kulhu 12.000. Bapak-bapak udah pernah 12.000? Belum. Oh, belumnya. Mau kapan? Baru 1.000. Ya ini kembali, ya karena ibu saya dulu waktu di kampung, saya pulang. Nah, dia bilang cerita bahwa ustazahnya suruh membaca 12.000 Al-Ikhlas, itu konon katanya Atakoh. Atakoh itu kan memerdekakan diri, ya, terutama dari neraka,
Yaitu mudah-mudahan hal ini bisa terwujud dengan apa yang diajarkan oleh sang guru. Ibu-ibu Sa'ban pengen seperti itu, ya udah, mereka udah 12.000. Tapi jangan sampai putus di itu aja, itu kan. Jangan mentang-mentang udah 12.000 nggak perlu baca lagi karena udah bebas dari neraka. Ya nerakanya belum masuk, belum kelihatan. Itu kan keputusan kembali di tangan Allah. Apakah benar? Ya insya Allah, mudah-mudahan kan gitu. Nah ini contoh, itu wirid kan nggak bisa kita cut atau separoh atau dibagi-bagi dan tidak sesuai dengan jumlah yang dikatakan oleh sang guru. 1.000 ya 1.000, umpamanya 100 ya 100, 12.000 ya 12.000. Itu nggak ada istilah untuk menolak apa kata sang guru, karena memang dari gurunya begitu, dari gurunya begitu, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kalau bentuknya apa? Wirid. Nah setiap wirid kan pasti zikir. Walaupun zikir termasuk wirid, tapi zikir nggak terhitung berapa jumlah maksimalnya. Kalau wirid kan biasanya udah tertentu, ya. Makanya man tarakal wirdun fahuwa kirdun. Siapa yang meninggal wirid sama dengan monyet. Nah itu tadi. Ya, monyet udah diingkat meranting, nggak mau diam, jalan melulu. Itu orang yang anti apa? Zikir, habis sholat lantas jalan. Ada di sini anak muda? Ada nggak? Tolong jangan manfaatkan ente, udah tua nanti berasa. Berasanya kenapa? Karena waktu muda nggak pernah mau zikir. Tapi setelah tua badan udah terasa di mana-mana sakit, mau diri aja susah, nih kaki kan gitu. Rasakan sakit pinggang pun kayak apa panasnya, ngangkat tubuh pun susah. Nah itu kalau orang yang sudah terbiasa wirid atau zikir, pasti di masa itu memperbanyak apa? Zikir. Tapi kalau yang nggak biasa, tetap aja mau ngeluyur, tetap aja dia mau apa? Mau jalan. Kenapa? Karena ketidakbiasaan zikir. Ya ini masalah kita. Fastahid alla yazala lisanuka ratban minhu fi kulli hal. Maka bersungguh-sungguhlah, kata musannif, kamu supaya layazala lisanuka, kamu tidak terhenti untuk basah dengan zikir menyebut nama Allah. Kapan? Pikuli hal, dalam setiap hal. Hal itu dalam setiap keadaan. Keadaan apa saja, ketika kita kerja, ketika kita ba'da sholat, ketika kita jalan, berdiri, duduk maupun berbaring, itu hendaklah lisan nukar ratban, hendaklah lidahmu basah menyebut nama Allah. Nah ini tadi, sungguh-sungguh ala yazila, jangan sampai isinya terhenti lidahmu basah menyebut nama Allah, pikuli hal, dalam setiap keadaan. Ya, waktu susah zikir, waktu senang zikir. Udah kaya zikir, udah bangkrut zikir juga. Jangan bangkrut zikir, udah kaya itu namanya nggak pikul hal, ya. Kalau pikul hal nggak lihat situasi dan kondisi, tetap lidahnya basah untuk menyebut nama Allah, kan gitu. Nah ini dengan senantiasa atau tidak terhenti terus menerus tatkala jalan. Ada orang terkadang jalan sambil megang tasbih, terkadang orang katakan sombong banget tuh orang, mentang-mentang kalau zikir kemana-mana bawa apa. Kan ada terkadang orang suka usil gitu ya, itu jangan didengar. Walaupun sekarang ada tasbih digital ya, atau digital yang nempel di mana? Di jari, nggak kelihatan orang. Kalau tasbih umpamanya seperti tadi saya ini kan kelihatan ya. Kalau kita sepanjang jalan begini umpamanya, mungkin mereka yang anti zikir, yang tiada biasa zikir, menganggap sinis, dianggap apa? Dianggap pria kan gitu, dianggap sombong. Padahal yaitu ada target yang dia harus sampai rumah harus sampai sekian dan seterusnya. Mau nggak mau jalan pun sambil zikir. Tapi yang nggak biasa, boro-boro mau zikir megang tasbih aja udah. Ini na'udzubillah min dzalik. Makanya biasakan tuh megang tasbih, jangan HP melulu. Kenapa sih?
HP bisa pakai zikir nggak? Pak Jenderal punya HP emang? Bisa nggak HP pakai zikir? Kayak model digital tadi gitu kan, tak gitu kan. Nah ini kembali, kalau seandainya digital tadi bisa di jari, bisa sambil bawa motor, tes segala macam, umpamanya itu subhanallah. Tapi kalau HP kan zikir la ilaha illallah dipencet itu kan nggak mungkin ya. Nah ini kembali, jadi istilahnya apa, HP masuk kantong, tasbih di tangan, jangan istilahnya tasbih di kantong, HP-nya itu. Ini nauzubillah min dzalik. Itu yang dimaksud rutban minhu fi kulli hal ya. Sambil kerja pun bisa sambil zikir. Ibu-ibu sambil nyetrika baju bisa nggak sambil zikir? Bisa. Sambil gosok, sambil masak, bisa nggak zikir? Bisa. Semua fi kulli hal bisa kalau memang sudah terbiasa. Ini kagak sambil ngobrol, sambil gosip. Itu kan makanya nggak berkah masakannya tuh. Kenapa? Karena meninggalkan zikir tadi ya. Nah kalau bisa pikul ya hal ini kapan dan di mana saja, jangan sampai terhenti untuk zikir kepada Allah. Makanya kata Allah, kalau orang nggak suka zikir diri maupun barang kan dianggap yang nggak punya pikiran, iya kan? Kata Allah dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yazkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu di dalam penciptaan langit dan bumi, pergeseran antara siang dan malam, di situ ada kebesaran Allah, ada kekuasaan Allah bagi mereka yang punya pikiran, ulul albab, itu kan? Ya, yang dimaksud punya pikiran itu alladzina yazkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Yang punya pikiran adalah mereka selalu zikir tatkala diri, duduk maupun berbaring. Tapi kalau ada umat Rasulullah diri, duduk, berbaring nggak pernah zikir, berarti nggak punya pikiran. Kalau nggak punya pikiran orang apa? Ada orang gila di sini. Diri, duduk, berbaring, ingat pada Allah. Ya, apalagi kata Allah kan azkuruni azkurukum. Ya, sebutlah namaku niscaya aku pun menyebut nama kamu. Jangan banyak-banyak la ilaha illallah 1000 kali aja, berarti Allah menyebut nama kita 1000. Kalau setiap waktu seperti itu, apa enggak kenal Allah lebih dekat dengan kita? Kenapa? Karena kita sudah mendekatkan diri dengan kalimat la ilaha illallah dan seterusnya. Nih tolong ya, sambil diri, sambil duduk ataupun berjalan ada kesempatan untuk zikir, basahi lidah kita untuk terus menerus berzikir kepada Allah. Kemudian berikutnya, ila fi waktin tadi wirdil la yumkinul jam'u bainahu wa baina zikri kal qiraati wa tafakkuri. Wirid yang tidak bisa mengumpulkan, menghimpun antaranya dan antara zikir, yaitu seperti contoh kal qiraati, membaca ya, seperti kita membaca Quran, wa tafakkuri dan tafakur, merenung, memikirkan tentang ayat-ayat yang terkandung yang kita baca. Nah, apakah ini bisa menghimpun antara dua-duanya, antara kita membaca Quran dengan tafakur, bisa nggak? Umpamanya bismillahirrahmanirrahim, yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Mulut mengucapkan, lalu sambil memikirkan tentang, merenungkan ayat yang kita baca dalam Yasin tadi, bisa nggak? Nah, kalau tadi dikatakan la yumkinul jam'u bainahu wa baina zikri kal qiraah,
tidak mungkin istilahnya, ya, tidak akan dapat istilahnya menghimpun antara zikir dengan membaca untuk dijadikan satu kitab pikir. Bisa nggak? Nah, kalau bisa luar biasa nih, ya. Di samping dia baca Quran atau baca apa saja, kemudian otaknya memikirkan, lidahnya kemudian sambil mengucapkan zikir tadi. Nah ini kalau bisa seperti itu, sebab tadi kata musannif wirdin la yumkinul jam'u, ya, itu yang tidak istilahnya bisa menghimpun antara orang yang zikir dan membaca Quran untuk tafakur, berpikir dan memikirkan atau merenung apa yang dia baca. Nah, itu bisa enggak kita satukan seperti itu? Kira-kira bisa enggak? Baca sambil berpikir. Kita boro-boro sambil berpikir tentang makna, bacanya masih salah melulu. Masih apa? Masih terpatah-patah gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa merenung kalau misalnya di kalangan ulama-ulama yang sehari 3 kali hatam, bahkan Imam Syafi'i sehari bisa 5 kali hatam, kayak apa? Nah, kalau model kata-kata ulama salafus saleh sih spontan seperti tadi, ya, Allahu Akbar, lidah sudah mengatakan aku salat subuh 2 rakaat karena makmun, umpamanya itu karena udah lihai antara ucapan dengan makna, dia tahu persis. Seperti bapak belajar tajwid, ngaji tajwid, baca Quran. Itu otomatis kan ketika kita baca al-qari'atu mal-qari'ah, dalam hati al-qamariyah mad asli gitu kan, itu otomatis ini tak marbutoh, ini otomatis apa yang kita baca pasti tajwid pun ikut apa? Ikut serta di dalam bacaan tersebut. Kenapa? Kalau kita mengerti tajwid. Seperti contoh Rasulullah diturunkan surat Iqra bismi rabbikal ladzi dan seterusnya, otomatis itu kan bukan hanya bacaan saja, tapi di situ terperangkap dengan berbagai macam ilmu menyatu di situ. Itu contoh seperti itu. Kita baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam hati kan orang udah kenal maknanya. Iqra, bacalah oleh kamu dengan menyebut nama Tuhanmu. Tajwidnya Iqra qalqalah. Gitu kan? Bismi rabbikal ladzi. Itu otomatis 3 macam yang kita ketahui dan kita kuasai, otomatis nggak perlu dipikirin lagi, nggak perlu mencari komus. Kenapa? Karena sudah ada di dalam hati, nyambung kepada otak, turun kepada lidah, maka jadi kalau yang udah, nah tinggal kita udah bisa belum? Orang bakat Quran das kita dengerin, itu kesalahan mereka kita tahu. Kenapa? Karena kita menguasai gitu kan. Belum artinya umpamanya ini semua bisa dilakukan kalau kita menguasai dalam ilmu yang kita baca tadi. Nah, makanya tadi dikatakan tidak mungkin istilahnya yang tidak bisa menghimpunkan tadi antara zikir dengan membaca untuk merenung, ya. Atau sekarang anak-anak muda suka tren tafakur alam. Apa tafakur alam? Tafakur alam artinya apa? Memikirkan tentang alam, ya. Dia naik gunung, mendaki gunung, dia kemudian jalan ke air terjun dan lain sebagainya. Tapi bukan hanya sekedar mendaki gunung, tapi dia berpikir dan merenung, subhanallah, ini gunung ketinggian 100, 200 meter, 500 meter, 1000 meter dan sebagainya, penuh dengan terjal, penuh dengan bebatuan, penuh dengan macam-macam. Di samping dia naik tapi sambil berpikir tentang keadaan gunung dan alam sekitarnya. Itu namanya tadabbur alam. Ya, anak muda sekarang kan lagi tren tadabbur alam atau tafakur alam. Itu tadabbur alam, memikirkan tentang kejadian alam yang dia kunjungi dan lain seterusnya. Ya, makanya kembali pada kita semua tadi, bahwasanya tadabbur dan tafakur itu punya makna kita memikirkan tentang alam yang ada di seputar kita.
Nah ini kalau kita nggak pernah berpikir, saya contoh nih, mungkin bapak-bapak yang udah pernah ke Dubai melihat air mancur bisa joget. Nah, bisa joget. Yang udah ke Dubai pasti pernah lihat kan. Itu lagu-lagu India. Wah, luar biasa. Itu persis waktu mau maghrib. Ya, tapi maghrib kemudian langsung mati. Nah ini kita di saat berpikir tentang air mancur bisa joget, itu kan hanya permainan, istilahnya mesin yang dibuat sedemikian rupa disesuaikan dengan lagu sehingga persis kayak orang sedang joget. Nah kalau kita nggak memikirkan, mungkin kita hanya bisa tepuk tangan, bisa ketawa, melihat keanehan air mancur bisa goyang. Tapi kalau kita berpikir kembali kepada kekuasaan Allah, subhanallah, manusia bisa melakukan hal seperti ini, lawang air mancur bisa. Coba kalau kita nggak pernah lihat air mancur begitu, ada nggak kita yang kepikirin? Ya. Ini di Batu Raden aja. Gimana Batu Raden? Purwakarta ya. Itu kan ada 7 air mancur kan. Nah itu pun kalau kita fair mau berpikir tentang alam tadi, penglihatan kita bukan semata-mata air mancurnya, tapi di situ ada terpendam kekuasaan Allah. Sebagaimana anak santri, ada seorang kiai melarang anak santrinya malam Jumat nggak boleh nonton cokek. Tahu cokek? Ini orang dulu Betawi kan tontonnya cokek ya. Kalau orang Sunda jaipongan. Bukan. Khas Tangerang. Iya, Cina-Cina benteng tuh. Itu kan istilahnya nonton cokek. Kata kiainya, anak-anak awas ya malam Jumat baca Yasin. Zikir, ingat, baca hafal dan sebagainya. Malah kiainya nonton paling depan. Coba bayangin, nggak tanggung-tanggung, nggak mau di belakang dia. Nonton apa? Paling depan. Rupanya ada murid yang jahil nih. Begitu dia lihat, loh itu kiai kok nonton paling depan, kita dilarang tidak boleh nonton cokek, kok masa dia paling depan? Besoknya dikomplain sama anak santrinya nih. Rupanya anak santrinya penasaran gitu. Lalu kata kiainya, ya kalau kamu saya larang cokek karena yang lihat kan pantat ronggengnya. Itu pantat ronggeng kan suka apa? Itu kan kayak goyang inul gitu. Umpamanya kan seperti itu. Nah itu kan kalau kamu yang dilihat kan itunya, sosoknya, biduannya, ronggengnya. Tapi kalaulah saya bukan ronggengnya, tapi yang dilihat kekuasaan Allahnya. Yuk kita contoh. Nih ambil panci, ambil kompor, kita masak air. Nah kata gurunya, coba silakan air sedang mendidih, kamu wudhu di dalam air tersebut. Wah bahaya kiai. Nih coba saya lihat saya. Dia nggak apa-apa gurunya nih, kiainya nih. Nih ini kamu lihat airnya yang sedang mendidih. Kalau saya bukan air mendidih, tapi yang dilihat Allahnya. Nah itu kan jelas beda. Sama beda tuh. Itu kan. Nah baru di situ muridnya sadar bahwa lawang guru dilawan kan gitu. Ya, guru dia apa? Dilawan. Sehebat-hebatnya murid, kalau ilmu silat kan istilahnya paling sampai jurus 6, jurus 7-nya nggak dikasih. Kenapa? Karena takut dilawan gurunya, ntar gurunya kalah. Kan seperti gitu kan. Kalau kita belajar silat kan gitu, nggak dikasih itu kecuali udah mau mati dianya, udah nggak berdaya baru dikasih. Kenapa? Karena muridnya nggak mungkin kan lawan gurunya sudah sekarat. Itu biasanya kan seperti itu. Ini contoh. Begitu juga kiai. Kalau kamu nonton cokek bahaya. Bukan niatnya Allah, bukan kekuasaan Allah bisa goyang seperti itu, tapi yang dilihat pantatnya. Gitu kan. Nah akhirnya pas begitu dibuktikan, ayo kalau gitu sama-sama kita ngambil wudhu di air yang panas. Anak santri gak bisa. Itu kalau saya dengan kamu jangan disamakan. Kalau bapak nonton paling depan, kenapa? Itu untuk memandang semua apa yang ada di atas panggung. Itulah kekuasaan Allah.
Akhirnya anak muridnya sadar, lawang guru dilawan kan gitu. Ya ini contoh, itu termasuk ya. Jadi kita pun sama untuk memikirkan tentang zikir dan bacaan tersebut, apakah mungkin kita bisa menyatukan? Ini kembali tergantung kepada mereka yang ahli di bidangnya, yang dia bisa melakukan seperti ini. Tapi bagi mereka yang awam, jangan harap akan bisa menghimpun antara zikir, bacaan maupun tafakurnya tadi. Ya contoh tadi, seorang kiai, air mendidih bukan dilihat airnya, tapi dilihatnya apa? Kekuasaannya Allah, sehingga air nggak merubah, dia punya tangan tetap utuh. Kalau model kita mungkin baru masuk aja udah apa? Bukan panas lagi, kelepuh. Gitu kan? Nah ini contoh. Terakhir, wa takunu fi hadil ibadati wa ghairiha minal qurbati zakiran lillahi ta'ala bil makna al-a'ammi wala, yaitu taktasiru ala nau'in wahidi minaz zikri bal bagi ayakuna laka min kulli nau'in wirdun. Ini yang terakhir. Dan ada, yaitu kamu dalam ibadah ini wa ghairiha, dan yang lain daripada ibadah, minal kurubati, daripada pendekatan diri kepada Allah, atau bermacam-macam takarrub, bermacam-macam cara untuk pendekatan diri. Zakiron lillah, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya bil makna al-am, bi makna lebih umum. Setiap orang zikir berarti dia ingin mendekatkan diri kepada Allah melalui apa? Zikir. Karena pendekatan diri kepada Allah kan sebetulnya bukan hanya zikir aja, termasuk sedekah pun kan pendekatan diri pada Allah. Ya, salat pun pendekatan diri kepada Allah. Apa saja perbuatan kebaikan yang kita lakukan itu semuanya adalah dalam rangka takarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Hal yang baik, yang positif, yang amal soleh, itu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu bermakna umum, kata musannif. Itu makna umumnya, yang namanya zikir itu salah satu jalan mendekatkan diri kepada Allah. Padahal masih banyak cara pendekatan diri kepada Allah. Dan janganlah kita membatasi nau'in kepada satu istilahnya macam saja minaz zikri, daripada zikir, bal yang bagi, bahkan seyogianya ayakuna laka min kulli nau'in wirdun. Kamu harus istilahnya zikir tersebut bermacam-macam wirid, jangan satu wiridan aja. Ya, kalau satu wiridan selesai udah habis. Tapi kalau ada wiridan, contoh umpamanya kita habis sholat subuh baca wirid istighfar siapanya? Soleh Tanggul, kemudian Abu Bakar, umpamanya Habib Abu Bakar, kemudian macam-macam. Itu kan bervariasi. Di samping nggak bosan, nggak jenuh, juga kalimatnya berbeda dan tujuannya juga berbeda. Itu kata musannif yang paling bagus tuh macam-macam wirid. Jadi jangan satu. Contoh, umpamanya Soleh Tanggul kita baca habis subuh, umpamanya 11 kali, Abu Bakar, Habib Abu Bakar ya, Salim 10 kali. Nah, kemudian saya punya guru dari Syekh Dahlan Al-Mustafa, itu 11 kali ya. Ini masing-masing. Nah kalau kita baca 3 macam, itu kan nggak jenuh, nggak bosan. Belum lagi wirid dan lain, salat istadrokiyah dan sebagainya, kita baca semua yang dari guru-guru. Masya Allah, kita akan merasakan nikmatnya apa? Wirid dibandingkan wirid cuma satu kata, satu kalimat. Ini tolong nih kaulah muda nih, banyak-banyak hafalan zikir atau wirid, tapi dengan guru. Nanti kalau enggak dengan guru bisa sableng. Tahu sableng? Bisa jadi gila, gitu kan? Kalau nggak ada guru.
Makanya perlu peranan guru di situ dalam menanamkan ilmu kepada sang muridnya. Inilah hadirin, insyaallah nanti paslon wa alaika bil muhafadzah, memelihara dengan alal azkar yaitu zikir. Inilah hadirin, dengan tidak terasa perputaran waktu, Isyraq telah tiba. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, bertemu kembali pada Sabtu yang akan datang. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal masykur.